Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mengucap syukur kembali bisa disatukan Tuhan dalam doa pagi. Kita sampai di Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-44. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan beberapa bagian penting yang diajarkan Tuhan Yesus melalui Injil Markus pasal yang ke-12, masih lanjutan dari pasal 12, karena kemarin kita sampai di ayat yang ke-27. Kita akan melihat di ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-34. Di sini kita melihat ada seorang ahli Taurat, ya. Dia ikut mendengarkan diskusi tentang kebangkitan di perikop sebelumnya. Nah, ahli Taurat ini dan juga orang-orang Saduki yang perikop sebelumnya bersoal jawab tentang kebangkitan, ahli Taurat ini datang kepada Tuhan Yesus dengan motivasi yang juga tidak baik, ya, karena ingin mencobai Yesus. Di Injil Matius disebutkan bahwa ahli Taurat ini datang kepada Yesus dengan motivasi yang tidak baik, mencobai Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Apa isi pertanyaannya? Dikatakan, hukum manakah yang paling utama? Hukum mana yang paling utama? Kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat ini kan memang ahli hukum. Jadi pertanyaannya ya, hukum mana yang terutama gitu. Dan kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-29, Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi Tuhan Yesus menjawab bahwa hukum yang utama yang mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Keduanya sama-sama utama gitu. Dan bagaimana respon ahli-ahli Taurat waktu itu di ayat yang ke-32,
Lalu kata ahli Taurat dan kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa dia sudah ada dan tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Inilah respon ahli Taurat ketika mendengar jawaban Tuhan Yesus. Dia mengatakan, tepat sekali guru, benar katamu itu. Nah, respon Yesus dengan melihat jawaban ahli Taurat itu, dia mengatakan, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Nah, jawaban Yesus ini sangat menarik ya, karena Yesus melihat bahwa jawaban ahli Taurat itu adalah jawaban yang bijaksana. Namun di sini dikatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Artinya walaupun dia itu ngerti hukum Taurat, walaupun dia itu bijaksana sebagai seorang ahli Taurat, namun dikatakan Tuhan Yesus, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, masih di luar kerajaan Allah, dekat dengan kerajaan Allah, tidak jauh. Orang ini belum ada di dalam kerajaan Allah karena memang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian di ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37, gantian Yesus yang bertanya kepada ahli-ahli Taurat. Selama ini kita melihat bagaimana ahli-ahli Taurat mencoba menjatuhkan Tuhan Yesus, mencoba menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa jadi dengan jawaban-jawaban yang disampaikan Tuhan Yesus mereka bisa punya dakwaan untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang gantian Tuhan Yesus ini bertanya kepada ahli-ahli Taurat. Kalau di dalam Injil Matius itu lebih jelas ya, dikatakan bahwa pada waktu itu ketika ada orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka gitu. Jadi ternyata bukan hanya kepada ahli-ahli Taurat ya, tapi juga kepada orang-orang Farisi. Pada waktu itu peristiwanya di dalam bait Allah, dan Yesus bertanya kepada mereka, apa pendapatmu tentang Mesias? Yesus menyampaikan pertanyaan kepada mereka, pertanyaan yang sangat penting terkait dengan pengharapan mereka sebagai umat pilihan Allah. Mereka orang-orang yang sedang menanti-nantikan Mesias. Ya. Dan Yesus bertanya, apa pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Nah, katanya kepada mereka, jika demikian bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi waktu itu Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kalau mereka mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud, bagaimana mereka bisa menjelaskan tentang keterkaitan antara Yesus Mesias anak Daud dengan Daud, dan bukankah Daud sendiri berkata kepada firman Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu itu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, siapa Mesias? Kalau Mesias itu anak Daud, bagaimana mereka bisa menjelaskan? Daud sendiri menyebut Yesus itu tuannya, bagaimana mungkin gitu? Yesus ini adalah anak Daud. Nah, bagaimana respon ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu? Kalau kita melihat bersama-sama di ayat yang ke-46 dari Injil Matius, cross reference-nya, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Nah, sekarang gantian Yesus bertanya kepada mereka dan mereka ternyata nggak bisa menjawab. Mereka kemudian tidak berani lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang 40, Yesus memberikan warning atau peringatan supaya orang-orang berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, di tempat terhormat dalam perjamuan, tapi mereka hidupnya itu ternyata malah menelan rumah janda-janda. Mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Inilah warning atau peringatan Yesus dalam pengajarannya kepada orang banyak agar mereka berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu disebut Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang munafik. Mereka tampak baik di luar tetapi tidak baik di dalam. Peringatan Yesus agar mewaspadai mereka dan juga warning tentang kehidupan mereka. Mereka ini akan menerima hukuman yang lebih berat. Artinya bahwa
ketika mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan, ini ada resiko, ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Ini satu peringatan yang disampaikan Yesus kepada orang-orang banyak waktu itu dan juga kepada ahli-ahli Taurat. Di ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44 kita melihat pada waktu itu Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ini luar biasa ya, kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan itu yang melihat gitu. Dikatakan Tuhan memperhatikan orang banyak yang datang di bait suci untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ayat yang ke-41 dikatakan Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Nah, ternyata ada yang diperhatikan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah datang banyak orang kaya. Mereka memberi jumlah yang besar. Orang-orang kaya juga suka memberi. Jumlahnya juga tidak main-main, besar jumlahnya. Tetapi juga dikatakan dalam firman Tuhan di ayat 42, ada juga datang seorang janda. Janda ini bukan orang kaya, dikatakan janda ini miskin gitu. Dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Setelah Yesus mengamati, Yesus melihat, Yesus memberikan pengajaran kepada para murid tentang memberi persembahan. Perbandingannya antara orang kaya yang memberikan dalam jumlah yang sangat banyak dengan janda miskin yang dalam kekurangannya memberi 2 peser, yaitu 1 duit. Yesus mengatakan janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Alasannya apa? Ayat yang ke-44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Ternyata pujian Yesus kepada janda ini adalah karena di tengah-tengah kekurangannya, janda ini tetap mau memberi, bahkan memberi yang terbaik, seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya. Ya, saya merenungkan teladan dari janda ini bahwa memberi itu adalah masalah hati. Ketika hati itu sungguh-sungguh digerakkan karena rasa sayang, rasa kasih kepada Tuhan, tanpa melihat bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada di dalam hidupnya, maka itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah persembahan yang lahir dari hati yang rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, dia sudah memberi seluruh nafkahnya. Bagaimana hidup janda itu ya? Kan semuanya sudah diberikan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, tidak dijelaskan dari perikop ini bagaimana kehidupan janda itu, tetapi yang kita yakini bahwa ketika seseorang memberi yang terbaik bagi Tuhan, memberi seluruh apa yang ada pada dirinya, nafkahnya, bahkan artinya itu nafkah itu hidupnya, ya maka kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara dan Tuhan akan menjamin kehidupan orang-orang yang seperti itu. Dari ayat yang ke-28 sampai 44 ini, apa yang bisa kita tarik dari amanat teksnya? Kita belajar tentang hidup. Hidup itu mestinya mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan jangan lupa mengasihi sesama juga, seperti mengasihi diri kita sendiri. Di dalam Injil Lukas, ahli Taurat itu memang sempat berusaha membenarkan dirinya dengan bertanya, siapa sesamaku itu gitu ya. Dan Yesus memberikan perumpamaan, ya sesamamu itu ya semua orang, tidak hanya orang yang seagama dengan kamu, tidak hanya orang yang mungkin sesuku dengan kamu, segolongan dengan kamu. Sesamamu itu ya semua orang tanpa pandang bulu. Itulah kasih yang perlu diwujudkan oleh setiap orang percaya kepada sesamanya. Hidup mengasihi Allah, hidup mengasihi sesama, hidup tidak munafik, hidup memberi persembahan yang terbaik, yaitu seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan, persembahkanlah seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Aplikasinya, mari kita merefleksikan firman Tuhan ini. Apakah kita sudah hidup mengasihi Allah? Sudah hidup mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Apakah hidup kita tidak munafik? Apakah kita sudah memberikan persembahan yang terbaik, yaitu seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus? Memberi adalah satu hal yang Tuhan rindukan dalam hidup setiap anak-anaknya.
memberi bukan karena paksaan, memberi karena kerelaan, yaitu rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun dan pedoman buat kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Evi sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan. Kita mau hidup lebih mengasihi Tuhan sesama dan tidak munafik. Dan kita akan pujikan pujian dan syukurku bahwa hidup kita ini persembahan bagi Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan, ya Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ya Tuhan. Hidupku
bersyukur karena kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya buat setiap kita. Biarlah pagi hari ini kita mau terus berkomitmen untuk hidup dan menghidupi hidup yang Tuhan berikan dengan mengasihi Tuhan lebih lagi dan sesama kita. Hidup secara tulus, tidak munafik, dan kita terus mau mengasihi Dia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh diingatkan kasih-Mu yang sudah melimpah bagi kami. Kami boleh diampuni dari segala dosa dan hidup menjadi persembahan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah setiap kami, saya boleh Tuhan semakin menghidupi hidup yang Tuhan berikan dengan lebih mengasihi Engkau. Mengasihi dengan segenap hati, kekuatan, akal budi kami, segenap jiwa kami Tuhan. Dan mengasihi sesama kami, lebih peduli kepada sesama kami. Kami mau hidup Tuhan, tulus di hadapan Tuhan, tidak munafik. Tuhan ampuni segala hal yang tidak berkenan. Dan biarlah hidup kami, hidup yang menjadi persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa untuk gerakan suka berdoa. Kita mau pujikan ini hatiku menyembah-Mu.